Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sumarse. Kita mulai lagi belajar daring kita ya, tapi jangan lupa berdoa dulu sebelum mengikuti pelajaran Ibu Sumarse supaya nanti hasilnya bisa bermanfaat. Anak-anak, sampai sudah kita pada tema ketiga. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tokoh dan penemuan. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh itu adalah pelaku atau orang. Nah, penemuan itu apa? Ya, segala sesuatu yang ditemukan oleh tokoh tersebut. Itu namanya penemuan. Baik, kita akan mulai dengan pelajaran yang pertama ya, yang tema 3 ini. Nah, tokoh pertama yang akan kita pelajari adalah tokoh yang menemukan arus listrik. Tokoh ini merupakan tokoh yang mengubah dunia. Mengapa dapat dikatakan mengubah dunia? Karena dengan penemuannya ini dunia akhirnya menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, siapakah dia? Penemu arus listrik yang kita pelajari adalah Michael Faraday. Siapa dia Michael Faraday itu? Dia adalah seorang yang lahir di Inggris dari keluarga yang sederhana yang mempunyai semangat yang sangat luar biasa untuk menemukan arus listrik dengan berbagai percobaan-percobaan. Dia merupakan anak yang mempunyai semangat yang besar. Michael Faraday ini hanya sekolah di jenjang SD kalau sekarang ya. Jadi hanya sebentar, tetapi semangat yang luar biasa yang membuat dia bisa menemukan arus listrik. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik itu bisa disebut juga dengan gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu? Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Nah, gelombang elektromagnetik inilah terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik. Ya, sehingga yang terjadi terus-menerus, kemudian terjadilah yang namanya gelombang elektromagnetik atau arus listrik yang hingga saat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti kita semuanya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian pernah merasakan ketika dunia ini belum ada listrik? Nah, Ibu kira kalau kalian saat ini tidak merasakan ya, ini dirasakan oleh zaman ibu guru dulu. Zaman nenek moyang kita, nenek-nenek kalian, kakek kalian, orang-orang kalian, orang tua kalian yang waktu itu memang belum ada listrik. Arus listriknya tidak ada karena listriknya juga belum masuk. Nah, keadaan seperti itu bisa kalian lihat dalam gambar ini. Nah, begitulah situasi ketika dulu tidak ada listrik, gelap gulita. Ya, gelap gulita. Orang-orang zaman dulu hanya menggunakan perapian kayu bakar atau pelita dengan sumber energinya dari minyak. Kemudian mereka kadang ada yang memakai lilin untuk penerangannya. Sehingga segala sesuatunya tidak bisa berjalan lancar seperti saat ini. Semua harus dilakukan secara manual. Semua dilakukan secara perlahan karena keadaan sekitar sangat gelap. Nah, itu waktu belum ada listrik. Nah, bersyukurlah kalian ketika saat ini listrik sudah masuk. Bahkan pemerintah dulu sudah pernah mencanangkan adanya listrik masuk desa. Bahkan sekarang di mana-mana sudah terang benderang karena ada listrik. Kalian bisa merasakan malam bagaikan siang karena ada listrik. Tidak gelap gulita. Nah, sekarang ketika lampu listrik padam hanya dalam waktu yang sebentar pada malam hari,
banyak orang sudah mengeluh. Ya, banyak sudah orang mengeluh. Karena apa? Karena gelap gulita, di mana-mana gelap. Kita tidak bisa beraktivitas secara lancar. Tetapi dengan adanya listrik yang masuk, di mana-mana ada listrik, kegiatan manusia, kegiatan kita semua dapat terlaksana dengan baik, dengan cepat, terang benderang, semuanya menjadi gembira karena ada listrik. Nah, kalian sekarang sudah bisa membayangkan situasi sebelum ada listrik dan situasi sesudah ada listrik. Bahkan kalian semua di rumah bisa merasakan pekerjaan-pekerjaan sekarang menjadi lebih mudah karena adanya listrik. Nah, siapa tadi yang menemukannya arus listriknya? Michael Faraday. Nah, itulah hebatnya seorang Michael Faraday yang bisa menemukan arus listrik. Nah, anak-anak, sekarang kamu lihat bahwa manfaat listrik bagi kehidupan manusia itu banyak loh. Sekarang kamu lihat yang ada di rumahmu, yang pertama misalnya untuk penerangan. Di rumah kalian sekarang sudah terang walaupun malam hari karena ada listrik. Jadi manfaat listriknya yaitu untuk penerangan. Nah, apa alat yang digunakan untuk penerangan di situ? Pasti lampu. Nah, sekarang kamu bisa amati benda-benda atau alat-alat apa saja yang ada di rumah kalian. Nanti silahkan ditulis di dalam tabel yang seperti ibu tunjukkan ini. Kemudian manfaatnya apa? Silahkan ditulis di buku tulisnya nanti. Kalian semua pasti bisa mengisi ini. Karena kalian apa? Kalian melihat, kalian mempunyai alatnya. Nah, apa saja yang ada di rumah? Silahkan ditulis ya. Contohnya satu ini untuk penerangan, contohnya alatnya lampu. Yang kedua, manfaat listrik misalnya untuk apa? Nah, yang di rumahmu apa? Silahkan ditulis di situ ya. Anak-anakku yang baik hati, sekarang sampai sudah pada kegiatan yang ibu inginkan adalah kalian mempunyai pendapat sendiri. Nah, pendapat ini bisa kalian tuliskan di dalam tabel yang sudah ibu berikan ini. Nah, apa sih sebetulnya yang harus kalian tulis di sini? Pendapat kalian. Apa sih perbedaannya antara masa dulu sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik? Silahkan ditulis ya. Yang gambar lampunya ada tanda silang, itu berarti masa sebelum ada listrik. Kemudian ada gambar lampu yang menyala terang benderang, berarti itu masa sesudah ada listrik atau masa sekarang. Kalian tulis sebanyak-banyaknya di situ. Perbedaannya apa? Itu ada contohnya sudah ya. Silahkan nanti tulis di bawahnya pendapat kalian sendiri. Kita tidak bisa diskusi, kenapa? Karena kita sedang masa pandemi. Jadi silahkan dikerjakan sendiri di rumah. Boleh diskusi sama kakaknya, bisa diskusi sama orang tuanya, kemudian tuangkan di dalam tabel yang sudah ada di situ. Ya, jangan lupa tulisannya dengan tulisan yang rapi, menggunakan pulpen. Jangan sampai kelas 6 masih menggunakan pensil. Karena tugas kemarin yang kalian kirim di classroom, ada beberapa siswa yang menggunakan pensil. Jadi ibu harapkan kalian bisa menggunakan pulpen, tulisannya yang rapi, bahasanya juga yang bagus ya, supaya enak dibaca. Nah, anak-anak sekalian, nanti juga kalian bisa mempelajari di buku tema 3-nya, tokoh dan penemuan. Itu ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Silahkan nanti dipelajari. Nah, ibu kira pelajaran untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulannya apa kira-kira ya? Dari pelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan kira-kira? Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang bisa menjadi penemu jika ada kemauan dan semangat.
Penemuan juga akan mengubah wajah dunia. Sekecil apapun penemuan itu pasti akan membawa manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian semua nantinya akan ada yang menjadi penemu apapun itu. Ya, silakan berkreasi, belajar yang rajin, jangan lupa menjaga kesehatan, patuhilah protokol kesehatannya. 3M ya. Apa itu? Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa selalu juga berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih.